Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai viewers, bahasan kita kali ini seputar mitos dan fakta seputar makanan yang katanya dapat menyebabkan kanker. Viewer pastinya pernah dengar ya mengenai isu jenis-jenis makanan yang beresiko kanker. Dan bahkan ada yang dapat menyembuhkan, bahkan mencegah dari kanker. Nah, kali ini kita coba bahas seputar masalah itu. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe, di like dan share. Oke, masih dengan rekan saya yaitu Ibu Hera. Bu Hera, ini ada beberapa pertanyaan nih, balik lagi kita nih. Sekitar isu kanker yang penyebabnya dari makanan ya, dapat menyembuhkan atau dapat menyembuhkan dan menyebabkan kanker. Ada beberapa pertanyaan nih, Bu Hera. Oke, yang pertama itu MSG bisa menyebabkan kanker. Oke, kita sering banget dengar itu ya di kalangan ya kalau kita mau ke warkop, Indomie atau di rumah masak Indomie jangan kebanyakan MSG. Benar nggak sih itu? Kalau dilihat dari sudut pandang Bu Hera. Oke, thank you. Tapi sebelumnya mungkin kita sedikit kasih tahu nih sama viewer. Kita view-nya beda ya hari ini. Kita outdoor, tapi tetap di ruang tamu yang nuansanya outdoor, maaf. Bisa. Oke. Oke, jadi MSG atau MSG atau monosodium glutamat. Micin. Micin. Generasi micin. Ya, generasi micin katanya gitu kan. Sebetulnya MSG sendiri adalah senyawa alami ya, yang terdapat di tumbuh-tumbuhan. Yang paling sering dipakai sebagai sumber senyawa MSG itu sebetulnya kan tebu ya. Oh, oke. Nah, jadi MSG ini tadi senyawa alami dan beberapa lembaga kesehatan di beberapa negara itu sudah menyatakan bahwa MSG ini aman. Safe, ya. Aman. Tidak ada resiko kanker. Aman untuk dikonsumsi. Okay. Nah, kalau misalnya nih ada laporan-laporan yang menyatakan bahwa MSG ini dia menyebabkan resiko kanker atau resiko kerusakan otak atau asma atau bahkan obesitas gitu kan, ada yang melapor. Obesitas, ya. Mungkin kalau obesitas karena MSG itu kan penyedap rasa ya, jadi makan terus gitu kan, gitu. Gurih ya, enak banget. Iya, jadi wajar kalau obes ya. Gitu. Nah, tapi itu semua ya, apalagi terkait kanker tadi kan, itu semua baru laporan saja, tetapi belum ada penelitian yang hasilnya ke sana. Oke. Berarti belum ada peneliti yang mensahkan bahwa itu bisa menyebabkan kanker. Cuman opsional dalam makanan aja ya. Iya. Penyedap. Nah, sekarang gini, ada memang laporan penelitian yang menyatakan misalnya MSG ini menyebabkan kanker di tikus gitu kan. Tapi ketika di review nih hasil penelitiannya, ternyata penggunaan MSG-nya itu konsentrasinya itu tinggi banget. Di mana konsentrasi segitu nggak mungkin dimakan oleh manusia. Nah, mungkin lah ya. Iya. Gila aja manusia makan. Iya, betul. Jadi gini, oke. Ini kalau yang sudah menderita kanker itu nggak boleh makan gula. Nah, ini mitos lagi nih. Karena gula itu dapat menyebabkan pertumbuhan kanker lebih cepat. Ya jelas, kamu tadi udah ngejawab mitos. Biar viewer paham gitu. Iya, jadi gula sendiri kan adalah sumber utama energi sel kita ya untuk tumbuh dan membelah. Jadi waktu pas kita kebahas pertumbuhan sel, pembelahan sel, waktu pas di konten kita yang awal-awal kali ya, gula memang suatu senyawa utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel. Baik sel kanker maupun sel normal. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat sel kanker seolah-olah lapar gitu ya, nggak dikasih gula,
apakah pertumbuhan kankernya menjadi berkurang? Enggak juga. Malah yang ada juga sel normalnya aja ikut menderita ya. Oh, oke. Mungkin Paham. itu. Paham ya Nah, viewers ya. jadi kalau misalnya sekarang ada omongan seperti Ada mitos seperti itu. itu nggak benar sih. Nggak benar. Tapi begini ya, kalau masalah gula, kelebihan gula kita sama-sama sudah tahu. Ya, arahnya kemana itu? Meningkatkan berat badan, sehingga menyebabkan obesitas. Nah, obesitas sendiri ujung-ujungnya nih meningkatkan resiko kanker. Gitu. Jadi percuma ya viewers makan terlalu banyak gula juga nanti olahraganya capek nerusin lagi hanya karena gula. Baik, kemarin tuh kan Idul Adha nih ya, kita tuh nyate ya kan, ada yang sapi, kambing dan lain sebagainya tuh kan. Kan banyak nih daging merah, ya daging olahan gitu kan. Bener gak sih itu salah satu penyebab kanker juga? Nah, sekarang kalau terkait sama daging olahan ya, daging olahan itu kan definisi, kalau di kita berarti tadi yang kamu bilang ya, daging kebanyakan ya, daging sapi, daging kambing ya. Kalau di luar negeri kan bahkan ada daging rusa, kalau di sini kan nggak umum ya, gitu kan. Dan daging yang situ satu lagi ya, yang B2 lah, gitu kan. Nah, sekarang kategori daging olahan itu berarti adalah daging yang diawetkan. Nah, yang bisa diasin, dibekukan, bisa diasap, bisa dibakar gitu kan, kayak gitu. Nah, sementara ketika proses pengolahan daging tadi itu kan biasanya ditambahkan zat aditif, pengawet. Nah, jadi daging olahan sendiri itu biasanya ditambahkan zat aditif atau pengawet. Nah, pengawetnya sendiri bisa fosfat, bisa glutamat atau asam askorbat. Suatu lembaga di dunia nih, namanya adalah IARC. IARC itu singkatannya International Agency for Cancer Research. Itu di bawah WHO ya? Di bawah WHO. Ya. Jadi kalau di bahasa Indonesiain apa? Badan Penelitian Kanker ya, internasional. Itu di bawah WHO. Memang sudah menyatakan bahwa daging olahan dikategorikan sebagai grup 1 karsinogenik. Artinya balik lagi karsinogenik. Artinya memang grup 1 itu penyebab kanker. Iya. Jadi motornya di situ ya, karsinogenik lagi. Kemarin kita bahas karsinogenik lagi. Betul. Apalagi si daging olahan yang kita sama tahu ya, kalau misalnya daging olahan dibakar gitu kan, dibakar sampai menghasilkan seolah-olah seperti arang gitu, di mana di situ ada perubahan produksi senyawa-senyawa kimia karsinogenik tadi gitu. Iya, betul. Kalau daging merah? Nah, kalau daging merah itu memang ada resikonya, tapi tidak setinggi daging olahan tadi. Nah, tenang viewers, jangan panik dulu nih yang suka makan daging sapi atau kambing gitu kan. Kalau yang namanya resiko, itu biasanya juga tergantung pada dosis dan intensitas. Iya. Nah, seberapa banyak kita makan, konsum itu, dan seberapa sering juga kita makan. Nah, seberapa banyak kuantiti yang kita makan, dan seberapa sering. Contoh misalnya, kan kita kalau makan sate, masa sehari? Ya, nggak mungkin setiap hari ya. Setiap kali makan, enggak kan, gitu kan? Iya, mungkin itu seperti itu sih. Ya. Oke, jadi daging merah dan olahan itu tetap dua hal yang berbeda ya, yang tadi IARC ya, IARC sudah menetapkan segalanya. Oh iya, viewers, sebelum lupa, jadi di sini nih tidak bisa digeneralisasi juga nih kankernya semua kanker gitu, enggak.
Itu maksudnya. Enggak, iya. Jadi si ARC tadi ya mengkategorikan daging olahan sebagai grup 1, yaitu zat penyebab kanker, itu khusus untuk kanker, namanya kanker kolorektal, kanker usus besar. Kolorektal, Kolorektal, usus besar. usus besar. Iya, jadi resikonya itu untuk meningkatkan kanker kolorektal. Oke. Terus gini kan waktu itu kan dagingnya juga nih jadi terus gue simpen nih, saya simpen ya. Maaf viewers gue, saya simpen di kulkas ya kan, karena itu udah saya hangat, saya panasin nih ke microwave, tapi wadahnya plastik. Itu makanan-makanan yang diwadahkan plastik lalu dipanaskan di microwave, rumor tuh ya, itu gimana? Iya, saya juga pernah dengar tuh katanya kalau memanaskan microwave dengan plastik juga itu menyebabkan kanker gitu ya. Nah, ini kembali lagi nih, ini sebetulnya mitos, mitos ya gitu. Mitos. Nah, cuman tinggal di sini kita lihat nih si wadah plastiknya, kalau ada kayak tanda ya itu microwave safe, selalu ada sign-nya tanda di bawah. Iya, berarti tahan microwave. Nah, gunakanlah yang wadah seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya dia tidak bertahan dengan panasnya microwave, kemudian meleleh. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah lelehan, ada zat kimia ya, hasil lelehan tadi masuk ke makanan kita. Dan itu kan bukan plastik ya, styrofoam. Nah, styrofoam juga kan enggak. Itu yang lebih, karena dibentuk styrofoam itu di pabrik juga pakai kimia, campuran kimia, viewers. Jadi ya berbahaya, sebaiknya sih gimana? Nah, itu sebaiknya pastikanlah yang tahan dengan microwave. Wadah yang memang nggak masalah untuk dipanaskan dalam microwave. Baik, viewers, seru, lumayan nih. Jadi ada beberapa poin juga nih ya, Bu Hera, kan pasti dengan kan makanan superfood ya. Superfood, ya itu viewer tuh bisa nggak sih mencegah kanker? Oke, nah di sini juga kita perlu klarifikasi nih, superfood itu seperti apa gitu kan? Nah itu superfood itu adalah makanan yang mengklaim, wah ini bisa untuk mencegah kanker, ini bisa untuk mengecilkan sel kanker gitu kan, seperti itu. Itu kategori superfood gitu. Nah ini hati-hati nih kalau ada klaim seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya nutrisi ya, yang masuk ke tubuh kita itu kan kerjanya kompleks ya. Dia akan berinteraksi dengan banyak makanan lain, minuman lain gitu kan, suplemen lain gitu kan. Iya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa makanan ini bisa mencegah kanker atau mengobati kanker, kalau saya sih nggak percaya. Ya perlu diselidiki dulu lah. Iya, dicari dulu. Coba kamu pernah dengar nggak daun sirsak? Daun sirsak katanya bisa mengecilkan kanker, gitu kan? Nah itu gimana tuh? Nah iya, terus jadi orang-orang ya penderita kanker tuh banyak berbondong-bondong bikin jus daun. Sampai habis pohon sirsak. Iya, daun sirsaknya. Ambilin daun-daun. Gitu. Sampai saat ini, viewers, itu mengenai jus daun sirsak masih penelitiannya itu skala laboratorium. Jadi masih dalam penelitian berupa kultur sel, masih dalam proses penelitian dan hewan uji ya, belum ke manusia gitu. Nah kalau misalnya udah ke manusia, yang tadi saya bilang, lah kan nutrisi kalau udah masuk ke dalam tubuh kita tuh saling berinteraksi. Nah itu yang harus kita perhatikan. Seru viewers ya. Jadi insya Allah bahasanya juga masih terus di seputaran kanker, karena kita aware ya penyakit-penyakit kanker asal, muasal, pencegah dan penyebab. Jadi jika viewers mempunyai saran, tulis aja di komen bahasan kanker apa yang penyebab kanker apa yang menjadi penyebab dan pencegahnya. Insya Allah kita akan bawakan itu, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya kita juga butuh nih support dari viewers, yaitu subscribe, di like, di share, dan semoga bermanfaat.
Tidak ada niatan lain sebagai semoga ilmu yang kita hadirkan di sini bermanfaat untuk semua viewers. Betul kan, Vera? Ada, tapi ini belum selesai nih. Ada yang terakhir, viewers. Nah, kalau diet vegetarian, Oke. pernah kan kita vegan-vegan nih diet gitu kan? Apalagi sekarang ngetren banget ya. Tren banget itu, Diet vegan trending gitu kan. banget itu. Iya. Diet vegetarian atau diet vegan itu bagus ya, gitu kan, bagus banget gitu kan. Dimana kebutuhan nutrisi dan mineral kan diperolehnya bisa dari buah-buahan, biji-bijian, gitu kan. Nah itu untuk orang sehat silahkan lakukan diet vegan kalau berniat gitu ya, tidak ada masalah. Nah cuman untuk yang penderita kanker sebaiknya konsultasikan sama dokter ahli dietnya atau nutrisionis ya kita bilang. Jangan ngambil keputusan Kenapa? tanpa discuss dulu ya. Kenapa? Karena kan kalau pasien kanker sendiri itu kan memerlukan protein yang cukup tinggi untuk tenaganya menghadapi terapinya. Nah, untuk menghadapi terapi jadi membutuhkan kalori, energi yang tinggi, jadi membutuhkan asupan yang banyak, yang maksimal. Iya, itu apalagi kalau udah kita lagi-lagi bicara kemo, radioterapi gitu kan, itu betul-betul kondisi tubuh yang fit. Nah, kondisi yang fit itu membutuhkan protein. Effort yang sangat luar biasa. Jadi salut, respect buat para penderita yang masih berjuang. Semoga dimudahkan, semoga disembuhkan, cepat sembuhkan. Iya, konsultasikan. Konsultasi terus, tetap keep contact sama dokter yang merawatnya. Iya, terkait sama dietnya juga, makanannya ya. Terkait dengan diet, oke. Baik, jadi ini untuk yang next konten ya, kira-kira ada clue gak? Kita bahas apa nih? Aduh, yang untuk menarik. Untuk yang next konten, mendingan dirahasiain aja deh, biar surprise juga gitu. Insya Allah viewer ya, insya Allah jika channel ini berkembang, jadi banyak subscriber, banyak yang ingin mengetahui, banyaknya subscriber itu, banyaknya subscriber itu artinya tanda bahwa memang viewers itu perhatian akan kesehatan. Ya, perhatian akan kesehatan, perhatian akan penyebab-penyebab dan pencegah ya dari penyakit-penyakit yang kita bawakan di sini. Juga insya Allah nanti kita akan ada lagi nih narasumber nih viewers, narasumber ya, survivor kanker. Jadi ceritanya menarik ya, kita perlu share. Kita perlu tahu pengalaman apa yang dijalanin, ya, perawatan apa, dietnya, benar sih, dietnya dan lain sebagainya. Tapi semua itu nggak pasti akan terjadi apabila juga viewer tetap subscribe, nge-like dan share channel ini kepada keluarga dan teman. Oke nih sebagai penutup nih, Bu Era ada yang mau disampaikan nggak? Seperti biasa, ada harus disampaikan. Oke, yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, yang namanya hidup sehat, kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, makanan ya, makanan dengan 4 sehat 5 sempurnanya ya kalau zaman dulu gitu. Kita sekolah dulu ya, itu penting loh, banyak, luar biasa loh. Kita mengabaikan padahal itu nutrisi dan edukasi yang brutal penting gitu. Hidup sehat. Itu penting banget kita perhatikan, kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi gitu kan. Nah viewers, usahakanlah hidup sehat dengan beraktivitas yang cukup sehat juga. Kemudian juga kalau misalnya nih kita sudah berusaha, kita sudah jalanin hidup sehat tapi ternyata masih terkena kanker, kan ingat ya kalau kanker itu sporadis random gitu kan. Itu jangan pernah merasa kok saya kan udah hidup sehat. Jangan pernah merasa gagal untuk hidup sehat. Betul. Tapi datangnya itu kan dari eksternal bisa. Betul. Dari lingkungan, gitu. Nah jadi kalau tubuh kita fit, kalaupun misalnya kita terkena kanker, insya Allah terapi yang dijalankan nantinya pun itu akan terbantu dengan kondisi fit kita. Jadi jangan pernah patah semangat. Sebelum semua itu terjadi, kan lebih baik kita mencegah dulu environment yang bagus,
rubah pola pikir bahwa kita trendingin nih, hidup kita harus sehat, olahraga, asupan yang cukup. Semoga semua itu bisa mencegah dari apa yang kita takutkan ya. Tapi juga tidak bisa mencegah bahwa kita harus menghindar ya, dengan cara mengetahui. Menghindar dengan cara mengetahui. Iya. Ya. Jangan sok cuek, gua kuat, no. Iya. Nggak bisa seperti itu sekarang. Iya, dan tadi yang terakhir yang sudah saya juga sudah jabarkan ya di depan, yang pasti daging olahan memang sudah masuk kategori karsinogenik grup 1 IARC. Karsinogenik grup 1 IARC. Daging olahan. Beresiko kanker kolorektal. Kalau ada yang fresh, kenapa mesti olahan sih? Iya, betul. Dan lebih enak juga, fresh misal. dan juga mungkin mencoba untuk beralih nih, lebih ke ayam, daging putih ya. Daging putih, ikan, ayam, atau bisa juga lebih banyak sayurannya. Iya, sayuran lebih konsentrasinya ke situ dan merubah juga sih ya. Karena tetap daging ada fat. Yang nanti kita capek. Udah fat, capek untuk ngurusin. Oke. Baiklah viewers, kali ini bahasan kita sampai di sini, dan insya Allah ke depannya untuk konten berikutnya ada yang lebih menarik. Baik viewers, alhamdulillah konten ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menambah lagi pengetahuan dan kita jadi aware dan memilih hidup sehat. Juga insya Allah kedepannya konten-kontennya isinya insya Allah lebih menarik ya Bu Hera ya. Insya Allah. Itu juga kalau Bu Hera masih ada waktu duduk di sini menjelaskan semuanya kepada viewers semua. Perlu masukan juga nih dari tulis di viewers komen kita. lah. Kita mau membahas kanker apa, silahkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruang Tamu. Bye.